Aku tuh dari dulu selalu ngeliat acting sebagai escapism. Jadi aku diberi kesempatan untuk menjadi orang lain di saat kadang jadi Hana tuh membosankan atau nggak menarik aja gitu. Jadi lewat pilihan karir ini tuh justru bisa bermain dan bereksperimen menjadi orang lain. And so it is a form of escapism for me. I think I've been very lucky that my career has been quite varied. Kayak sempat jadi VJ, sempat jadi TV host, sempat sitcom, sempat film yang genre-nya kayaknya aku udah mencicipi semua genre gitu. Action, komedi, drama, horror apalagi gitu. Dan di setiap project ada kesempatan untuk bermain dan do something different. Kadang tuh justru yang paling sulit buat aku adalah yang drama-drama dan jadi perempuan biasa. I don't know why I feel that's the hardest. Cause like there's a vulnerability that you're forced to share with people yang kadang aku secara Hana nggak ingin membagi itu, tapi ternyata untuk menghubungkan Hana ke karakter dan cari pendekatan itu juga kayak agak, how harus nangis nih? It takes a lot for me to cry dalam debat industri bahwa nangis dari satu ini menjadi sebuah keterampilan yang luar biasa gitu. Paling seneng bermain karakter justru action bad guy. Aku suka banget bunuh orang on film. Karena menurutku lewat karakter-karakter assassin seperti itu kayak The Night Comes For Us tuh kayaknya kita semua dalam diri kita punya sisi gelap. Aku diberi kesempatan untuk mengeksplor sisi tergelap dan terjahat lewat film sehingga insya Allah in real life aku nggak akan pernah explore itu. Jadi kayak actually it's quite satisfying. Psychologically mungkin I'm a bit woohoo. Tapi kayak it actually feels really good to be able to explore sisi tergelap Hana lewat karakter-karakter jahat ini. Dan ya itu semoga bunuh orangnya hanya di film nanti. Oh, thank you. Itu kayak kadang tuh aku bangun and I look at myself in the mirror and I'm like, oh, I wish I was Elena daripada Hana. Hana so boring. Naskah tentunya menjadi Bible seorang aktor. Itu menjadi backbone karya yang mau kita sampaikan. Tapi naskah itu bisa diinterpret in many ways. Tergantung pada menurutku interpretasi aku sebagai karakternya. Tapi juga komunikasi dengan sutradara atau penulis sebagai their vision yang mau di-realize secara medium film gitu. Jadi, for me in my process, the first thing is to read the script. Okay, what is the story trying to say? Karena at the end of the day, it's storytelling, right? Yeah. Next layer-nya adalah setelah baca lagi adalah karakter yang sedang ditawarkan ke saya dan saya mau perankan, fungsi dia apa di dalam cerita ini. Baru dikupas tuh, oh nongolnya di sini, di sini, di sini, di sini. Oke. Next level, dia berkomunikasi dan berinteraksi sama siapa? And what are their points of this story? Karena kadang karakter ini tidak hanya sekedar perempuan yang sedang minum air putih dan diwawancara sama temannya misalnya. Tapi, oh dia represents a specific value dalam sebuah film yang punya tema tertentu. It's trying to say something much bigger than the literal us talking here sekarang gitu. Jadi, begitu banyak layer yang perlu dikupas. Saya yang merasa diri bukan aktor yang bagus, perlu analytical approach itu, karena secara teori saya nggak pernah belajar menjadi aktor. So that analytical approach helps, dan diskusi bersama dengan filmmakernya. Ini sebenarnya yang aku nangkapnya seperti ini. Benar nggak? Kadang benar, kadang nggak. Kalau nggak, ya udah. What do you want this character to mean and to say gitu. Dan kadang karena aktor lebih sering tahu karakternya dibandingkan kadang penulisnya, kadang kita juga bisa menawarkan warna yang menarik dan berbeda dari bayangan penulis atau sutradaranya. Dan it's just about a balance of coming together, dan kita di halaman yang sama soal apa yang mau divisualisasikan dan apa yang mau disampaikan gitu. Buat aku sendiri karena nggak merasa punya teknis keaktoran yang bagus, aku selalu berusaha untuk melihat kaitan antara karakter ini dan Hana
apa. So I can bring a personal approach to it gitu. Dan lebih seringnya merasa bahwa if I have not felt those emotions, it will be very difficult for me to fake it. Walaupun acting is faking because you are being someone else. I find that I do have to have a personal approach karena buat aku tuh acting adalah soal rasa. Dan ada beberapa karakter yang selama ini I relate quite easily. Misalnya kalau Ratu Ilmu Hitam, karakter Nadia I relate bukan karena aku pernah menjadi ibu dari 3 anak, no, because that's not my lived experience. Tapi dia akhirnya membongkar sebuah rahasia tentang kekerasan seksual. And I'm like, okay, aku lewat kawan Puan paham betul isu itu, ya udah aku pintu masuknya ada di situ. Misalnya Aruna dan Lidahnya, karakter Nadesta. Aku suka banget makan, dan I'm quite a critical person. But Nadesta is very girly and she owns her sexuality, which is not me at all. Jadi kayak, oke, aku masuknya dari situ deh dan berusaha untuk mempraktekkan hal lain untuk dapat aspek lainnya. Jadi kayak waktu reading, aku memutuskan, yaudah deh, aku akan datang. I very rarely wear makeup. Tapi pas reading Aruna dan Lidahnya, aku datang pakai dress, pakai baju yang lebih feminin, aku pakai heels, aku pakai make up, biar merasa seperti Nad. Aku diketawain sama Okantara kayak, ih ngapain sih lu ngapain sih dandan reading kayak, aku lagi coba masuk kayak. So it's different ways. Kalau misalnya kayak Elena di The Night Comes For Us, kayaknya I have a lot of rage in me, dan aku punya keahlian pencak silat, dan aku kadang memang agak loner, dan I don't abide by what a lot of other people do or say, sehingga ya udah sebenarnya ada jiwa Elena di diriku juga. So there's always like a personal approach somehow, but there's always a lot of work to make sure that this character is complete, but also what her purpose is within the greater story. It cannot be about the character. It has to be about her function in telling this story. Kalau cuma mikirin karakter doang, ego yang keluar, dan menurutku itu akan membunuh karakter dan film lo gitu.